Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai Peacemaker season kedua episode keempat yang akan menceritakan sebuah kisah asal-usul dari mana asalnya Quantum Unfolding Chamber yang menjadi sebuah biang kerok tentang keberadaan multiverse selama ini di DC James Gunn. So Mario Booster, let's break down this video. Tell me don't. You're taking it a little too seriously now. Are you the dumbest cunt who's ever existed or just top 5? Episode keempat diawali dengan kisah flashback, yaitu 35 tahun sebelumnya di semesta utama, yang dimana ada penampakan August Smith yang masih muda dan kedua putranya yaitu Kid dan juga Christopher Smith alias Peacemaker yang masih anak-anak. Dan penampilan mereka sama seperti di kisah flashback di Peacemaker season pertama episode ke-7 yang menceritakan tentang kisah kematian Kid Smith di tangan Christopher Smith ketika mereka berdua masih kecil ya. Nah, di hutan itu ternyata mereka menemukan alien yang mereka bantai, dan ternyata dia berasal di sebuah dimensi yang bernama Quantum Unfolding Chamber di tengah hutan tersebut, yang dimana penampilannya membuat kita callback ke sebuah dimensi dari pintu Doraemon, itu adalah pintu kemana saja. Dan Chris menemukan sebuah alat yang berbentuk seperti helmnya sebagai Peacemaker yang akan dia pakai ketika dia dewasa nanti sebagai bentuk inspirasinya, yang dimana alat ini bisa digunakan untuk menciptakan sebuah portal pusat antar dimensi dalam multiverse DC James Gunn. Nah, by the way, setelah gua teliti, mungkin gak sih kalau ini sebuah alat yang bernama Boom Tube, yang dimana ini merupakan sebuah perangkat yang menciptakan sebuah ruang antar dimensi yang digunakan oleh ras New Gods dari Planet Apocalypse, tempat Darkseid berkuasa, yang dimana tools ini diciptakan oleh Mother Box, sebuah komputer hidup dari peradaban New Gods. Boom Tube pertama kali muncul dalam komik The Forever People is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1971. Yang dimana ini sebuah bentuk titik awal ketika Darkseid pertama kali menginvasi bumi untuk melawan para anggota Justice League di era komik Silver Age. Dan disinilah sebuah awal ketika Christopher Smith sebagai Peacemaker udah mempelajari dimensi Quantum Unfolding Chamber sejak kecil, yang dimana hal ini udah mengkonfirmasi bahwa yang menciptakan Quantum Unfolding Chamber bukanlah August Smith, tapi adalah sosok misterius yang belum diketahui sampai sekarang. Berarti bisa kita pastikan bahwa Pocket Dimension yang digunakan oleh Lex Luthor di film Superman kemarin bukan sebuah dimensi murni yang diciptakan, melainkan dia hanya menemukannya dan dia manfaatkan sebagai senjata pribadi untuk menghancurkan Superman dan juga para metahuman yang lainnya. Nah, jikalau ini adalah Boom Tube, berarti hal ini sama dengan rumor yang pernah beredar di DC Universe James Gunn, yang dimana ada sebuah rumor yang mengatakan kalau Josh Brolin akan bergabung kepada slotnya DC James Gunn dengan berperan sebagai Darkseid. Dan hal ini juga nyambung kepada temanya, yaitu adalah Gods and Monsters. Dan Darkseid juga adalah ras pradewa alias ras New Gods di versi komiknya. Berarti kemungkinan besar Darkseid akan jadi musuh utama di film Justice League versi James Gunn ke depannya. Waduh, makin gokil ya. Yang dimana hal ini sama dengan versi komiknya Justice League di versi komik New 52, yang dimana Darkseid adalah awal terbentuknya para anggota Justice League untuk pertama kalinya yang disahkan oleh Superman dan juga Batman. Tapi well, lagi-lagi ya, itu cuma sebatas rumor dan juga teori belaka aja coy, oke? Anti-life is found hard. Ready the Armada. We will use the old ways. Ketika para agen Argus lagi berjalan ke rumah Christopher Smith alias Peacemaker ini untuk melakukan penggerbekan di sana, di situ John Economos sempat berargumen kepada Rip Jagger alias Judo Master bahwa mereka pernah bertarung di season pertama ketika Economos hampir membunuhnya.
Yang dimana hal ini kejadian di serial Peacemaker season pertama episode ke-7 ketika John Economos dan juga para tim Argus berusaha untuk menghancurkan markas The Cow, sebuah alien yang dimiliki oleh pasukan Butterfly untuk memperbanyak spesies mereka di planet bumi tersebut. Nah, di sini Ripjager menyebutkan kalau dia adalah orang Vietnam, yang dimana ini agak berbeda dengan versi komik klasiknya, karena harusnya Ripjager adalah orang asli Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua. Kemudian di depannya ada pemburu elang yang bernama Red Sandwell yang diperankan oleh Michael Rooker menjuluki Economos sebagai Hagrid, yang dimana ini mengarah kepada tokoh Hagrid di franchise Harry Potter dengan tubuh yang tinggi, berambut panjang, dan juga berjanggut tebal sama seperti John Economos itu sendiri. Lalu Economos memberikan sebuah pesan peringatan kepada Peacemaker untuk segera keluar dari rumahnya, karena Argus akan segera untuk menggerebek rumahnya dan mengincar Igui sebagai hewan peliharaannya. Dan akhirnya mereka berdua keluar dari pintu belakang tersebut dan tembus ke sebuah hutan yang sangat lebat, yang tiba-tiba ada Ripjager yang berhasil menangkap Peacemaker di tengah hutan tersebut ya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada pertarungan mereka berdua di Peacemaker season pertama episode keempat, yang dimana saat itu Ripjager berusaha untuk menghentikan vigilante yang kabur dari penjara. Lalu ketika para tim Argus dan menggerebek rumah Peacemaker dengan begitu brutal, hal ini membuat kita callback kepada kisah Titan series di final episode, yang dimana ketika kepolisian Gotham untuk menggerebek Wayne Manor untuk menangkap Bruce Wayne sebagai Batman karena telah membunuh Joker dan juga semua para villain-villain Batman di rumah sakit jiwa Arkham Asylum. Kemudian ketika Red Sandwell lagi melacak si Igli ini, dia berusaha untuk menembaknya. Tapi tiba-tiba Economos langsung menghentikannya dan berbohong kepada Well bahwa dia diserang oleh dua elang sekaligus. Yang dimana hal itu adalah hal yang gak mungkin banget, karena elang adalah hewan yang selalu menyendiri di suatu tempat yang sangat luas itu ya. Sementara itu Economos dipanggil oleh Sasha Bardock untuk meretas sebuah sistem pintu keamanan milik Peacemaker untuk buka sebuah akses kepada Quantum Unfolding Chamber miliknya. Dan ternyata terungkap bahwa John Economos adalah seorang hacker ahli yang diangkat oleh FBI semenjak dia meretas sistem keamanan CIA sejak umur 14 tahun. Maka Economos bisa bekerja sebagai agen intelijen tetap di pemerintahan Amerika Serikat, khususnya di bagian Argus yang menangani berbagai macam metahuman yang bermasalah di DC Universe karya James Gunn yang satu ini ya. Sementara itu akhirnya Peacemaker berhasil kabur dan ditolong oleh Adebayo, putri dari Amanda Waller, untuk menuju ke rumah kakeknya di tengah hutan dengan tujuan menyembunyikan akses Quantum Unfolding Chamber dari tangan Argus dengan bom tiup yang dia bawa di sana. Dan ketika bom tiup dinyalakan, ada sebuah listrik kuning yang menyambar ke sana kemari, yang dimana warnanya sama persis dengan miliknya The Flash versi Ezra Miller ketika dia melompat ke pertengahan aksi multiverse dengan memakai sebuah dimensi multidimensional yaitu Speed Force dalam film The Flash tahun 2023 sebagai bentuk soft reboot untuk tisu James Gunn yang satu ini ya. You're like a piece of toilet paper stuck to my shoe. Another eagle. Another eagle? Yeah, yes, that's what's so weird, right? Setelah Argus gagal untuk membuka sebuah ruangan itu, akhirnya Rick Flag Senior memutuskan untuk memanfaatkan Emilia Harcourt, seorang agen yang di blacklist oleh Amanda Waller setelah aib Argus dibocorkan oleh Adebayo, putrinya sendiri, di ending serial Peacemaker season pertama. Dan ketika Rick Flag Senior mengunjungi Emilia Harcourt di rumah kontrakannya, dia melihat ada sebuah foto Emilia Harcourt yang bersama dengan tim Argus lamanya seperti John Economos, Adebayo, dan juga Peacemaker yang berlumuran darah, yang dimana foto ini diambil langsung setelah mereka menghancurkan markas alien Butterfly di ending Peacemaker season pertama. Dan juga Rick Flag menyebutkan soal Pokulistan, yang dimana ini merupakan sebuah negara fiksi di komik DC ketika Rick Flag memimpin sebuah tim Task Force M untuk melindungi negara Pokulistan dari ancaman penyihir Circe di animasi Creature Commandos kemarin.
serta Rick Flag menyebutkan soal kalau punggungnya lagi cedera karena sebuah misi di animasi tersebut ya, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada sebuah misi Rick Flag ketika dia udah dikalahkan oleh Clayface di animasi Creature Commandos episode kelima, yang kisahnya akan berlanjut ke film solo Clayface yang sedang dikerjakan tahun ini. Dan setelah terungkap bahwa Rick Flag akan menggunakannya sebagai umpan untuk bisa ia manfaatkan untuk mancing Peacemaker keluar dari persembunyiannya agar Argus bisa menangkapnya. Lanjut, ketika Christopher Speed lagi pusing di rumah itu, akhirnya dia ngechat si Emilia Harcourt untuk bertemu dengannya di sebuah taman Copperberg, yang dimana info itu ia sampaikan kepada pihak Argus agar supaya mereka bisa menangkap Peacemaker di tempat tersebut ya. Di lain sisi, Red Sand Wild alias Eagle Hunter akhirnya melakukan sebuah bentuk ritual ala-ala orang Indian untuk melacak si Eagle yang merupakan elang milik Peacemaker ini ya. Dan akhirnya dia menemukan lokasi rumah itu dan akan dia berikan kepada pihak Argus untuk segera menangkapnya. Nah, sepertinya Red Sand Wild menggunakan sebuah bentuk ritual yang bernama The Red, sebuah kekuatan magis yang dimiliki oleh Animal Man dan juga Beast Boy dalam komiknya, yang menghubungkan semua kehidupan hewan dan juga mikroorganisme di dalam alam semesta DC komik ini ya. The Red pertama kali muncul dalam komiknya Animal Man is nomor 8, yang dimana rubah dan juga elang ada sebuah bentuk manifestasi pertama dari kekuatan tersebut ya. Yang dimana hal ini membuat kita callback kepada tokoh yang bernama Vixen, yang merupakan superhero perempuan yang bisa manggil roh hewan dengan totem miliknya, dan dia pernah muncul di serial Legends of Tomorrow di semesta Arrowverse DCW dulu ya. Wow, makin mantap ya. Jadi sepertinya mengenai Peacemaker ini akan membuka semua luas mengenai semua lore DC yang akan jauh lebih luas lagi cuy. Oke, mantap cuy. In Gun We Trust, James Gunn makin mantap nih. Wah, gokil, gila. Oh, hints of cold cuts. You know what beluga caviar tastes like. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke? Terus mengenai video kali ini, coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua buat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya di kolom deskripsi di bawah, karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kamu nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.